melaksanakan dialog dalam rangka untuk merawat kurikulum dialog antar tokoh lintas agama. Oke. Dan juga akan mensosialisasikan nilai-nilai kerukunan ke dalam masyarakat, khususnya kepada generasi muda, agar nanti generasi muda betul-betul bisa memahami arti dari toleransi, arti dari keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Sudah? Oke. Ya. Dari program Anda berkaitan dengan dukungan dana, seperti apa selama ini? Artinya memang kegiatan itu ada dukungan dana dari sumber-sumber tertentu, atau mungkin sama sekali tidak ada anggarannya, seperti apa? Untuk sumber dana kita ada dari Kementerian Agama, dan juga ada bantuan dana dari pemerintah daerah, dan juga kita ada kerjasama dengan pihak lain yang tidak terlibat untuk mensupport acara yang kita programkan. Oke, ya. Jadi ini nanti ditanya tentang formasi yang kemungkinan akan diduduki, ya. Ini untuk semua. Kalau itu pengawas sekolah ya seperti itu pertanyaannya. Artinya berarti ruang lingkup pekerjaan yang akan dihadapi. Berarti tupoksi. Kan kita mempelajari tusinya ya. Betul, iya. Mempersiapkan tusi-tusinya. Iya. Nah, oke. Ternyata itu yang PMA 19 ada banget. Iya. Ya milih sing anu sing yang Banyumas belum betul. milih sing pengawas, jabatan pengawas kasih gara. Oke. Sekarang ke Pak Kholidin. Formasi apa, jabatan apa yang akan Anda duduki ke depan? Administrator. Oke, administrator. Ya. Koreksi Pak. Ya. Saya tangannya sama senyumnya. Iya. Coba latihan. Ya. Oke. Ya. Oke, ya. Bagus, terima kasih administrator. Tolong jelaskan sejauh mana Anda mengetahui bidang kerja ketika Anda memang sudah duduk di sana. Silakan. Gimana kalau bisik ini kita Jadi administrator itu adalah pimpinan kantor, satunya dominasi kantor kabupaten, sehingga menjadi top leader, orang utama yang bisa menggerakkan satu organisasi kelembagaan pendidikan agama. Harus kita pahami bahwa untuk bisa menggerakkan seluruh karyawannya itu pertama kan dalam rangka disiplinnya juga meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa melayani dengan baik sesuai tupoksi yang ada di dalam. Oke. Jawaban sudah bagus. Saya berikan rambu-rambunya, karena yang akan diduduki itu jabatan kepala. Itu yang utama berkaitan dengan, pertama adalah leadership, kepemimpinan ya. Yang kedua manajerial, ya manajemen di situ. Yang ketiga administrator. Kemudian pengembangan SDM. Ya. Itu yang subjudulnya Pak, sebagai subjudul. Nah, panjenengan berangkat dari situ untuk menjelaskan tugas-tugasnya gitu. Oke. Ya. Jadi mungkin bisa ditambahi ya, sesuai dengan PMA ya, ditambah Betul, ya. ada dasar hukumnya. Sesuai dengan PMA nomor 19 2019 di sana dinyatakan bahwa tugas kepala adalah begini ya. Iya. Jadi jangan lepas dari dasar hukum. Itu. Oke. Ya. Lanjut. Nanti waktu Ibnu terakhir ya, urutannya. Nah, panjenengan. Formasi apa yang akan Anda duduki kelak ketika Anda lulus? Terima kasih untuk jabatan yang kita ini ujian sekarang, yaitu sebagai pengawas atau eselon 4. Oke. Kepala seksi gara.
sama dengan Pak. Sama. Oke, ya. Sekarang pertanyaannya jadi beda ya. Menurut pengamatan Anda saat ini tugas kepengawasan itu dari sisi hal-hal yang sudah baik yang seperti apa? Terus menurut pengamatan panjenengan yang ke depan perlu ditingkatkan itu yang bagian apa? Silakan. Terima kasih untuk yang sekarang sudah berjalan dengan baik, yaitu pengawas sering melakukan pembinaan, kemudian memberikan contoh, mendatangi ke sekolah-sekolah. Kemudian yang mungkin ke depan perlu ditingkatkan yaitu sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru atau pelatihan-pelatihan kepada staf di sekolah biar ke depan bisa lebih baik lagi. Oke. Ini dikejar ya, Ya. saya kejar ya. Oke. Anda akan memberikan pelatihan. Apa dasar Anda ketika Anda akan menyelenggarakan sebuah pelatihan tertentu, katakanlah pelatihan kurikulum, itu Anda bisa memutuskan bahwa guru ini membutuhkan atau guru atau kepala sekolah membutuhkan pelatihan misalnya administrasi kepala sekolah atau kurikulum, itu dasarnya apa? Mengapa Anda bisa mengambil keputusan bahwa Pelatihan. saya akan menyelenggarakan pelatihan A? Itu dasarnya apa? Karena rata-rata di guru yang kita amati sekarang itu dalam hal tertentu pelatihan, khususnya kami akan dalam pelatihan kurikulum itu, kurikulum sekarang itu selalu berubah-ubah dan ada perubahan. Mereka juga harus menyesuaikan dengan perubahan itu, sehingga kita belum mengadakan pelatihan itu ya. Oke, iya. Itu berarti perubahan kurikulum ya? Ya. Oke. Ya, itu konteks satu perubahan betul. Yang lain itu berdasarkan hasil supervisi. Oh, iya. Ya. Jadi kan pengawas kan supervisi. Oke. Dari hasil supervisi itu disimpulkan kebutuhan yang perlu ditingkatkan oleh guru. Oke. Satu, tadi kurikulum misalnya. Dua, penguasaan materi. Tiga, pembuatan alat-alat media pembelajaran, alat peraga misalnya, dan seterusnya. Itu adalah dasarnya hasil supervisi pengawas kepada kepala sekolah, kepada guru, dan yang lain. Kayak gitu intinya ya. Oke. Tapi tadi sudah betul bahwa contohnya kurikulum karena ada perubahan kurikulum baru itu pasti. Ya. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi dasar kita menyelenggarakan IHT, diklat, pelatihan, dan seterusnya, workshop, itu adalah dasarnya hasil dari pengamatan atau dari supervisi yang di situ benar-benar disimpulkan bahwa hal itu sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah, hal itu sangat dibutuhkan oleh guru atau oleh karyawan yang lain. Maksudnya seperti itu. Oke, bagus. Lanjut ke Pak Ibnu, masih masalah tupoksi yang ini. Jabatan apa ke depan yang akan Anda raih? Terima kasih. Saya mendaftar jabatan administrator Oke, atau sama kepala dengan Pak kantor Khalidin. sama dengan Pak Khalidin. Oke, ya. Saya tanyakan, selama ini jabatan yang sekarang ini Anda itu apa? Kasubag TU. Oke. Sebagai Kasubag TU, Anda tidak hanya fokus kepada tugas pokok sekarang, tetapi tentu Anda mengamati kekurangan dan kelebihan dari organisasi yang ada sebagai unit kerja tempat bekerja panjenengan sekarang. Sama dengan pertanyaan ke Pak Saridin, menurut pengamatan Anda, apa saja yang sudah berjalan dengan baik yang perlu dipertahankan, dan apa saja yang perlu dikembangkan ketika Anda katakanlah duduk di sana di sebuah kantor Kemenag Kabupaten Banjarnegara misalnya. Silakan. Sesuai dengan daftar, saya kan selalu memantau di laporan-laporan Kanwil ya. Jadi di beberapa kabupaten atau kalimat lah Banjarnegara, di sana ada ranking laporan.
ada beberapa laporan yang harus disusun oleh setiap kabupaten, diantaranya adalah laporan DIPA. DIPA itu anggaran, serapan anggaran. Kemudian laporan EMPA, elektronik, pelaporan di keuangan. Kemudian SMART. Nah, saya lihat di Banjarnegara berdasarkan data yang dikeluarkan dari Kanwil itu ranking di bawah 25. Artinya berarti pengorganisasian yang dilakukan oleh pimpinan di Banjarnegara itu belum maksimal, walaupun sudah berjalan. Nah, artinya dilihat dari SDM Kabupaten Banjarnegara, S1-nya 50, S2-nya 30, SMA-nya jumlahnya lebih sedikit. Berdasarkan data itu tentunya Banjarnegara harus ranking 1. Nah, berdasarkan itu berarti ada kesenjangan, Pak. Oleh karena itu akan kita cari kesenjangannya di mana. Nah, berdasarkan pengamatan dari jauh, ternyata permasalahannya adalah karena niat. Motivasi kerja. Dan yang kedua, penyebabnya adalah karena mereka masih suka di zona nyaman. Karena di zona nyaman itulah maka dia tetap tenang-tenang saja. Maka perlu namanya revolusi atau reformasi birokrasi di sana. Oleh karena itu nanti saya akan melahirkan pola baru di sana, bagaimana agar organisasi di Banjarnegara itu menjadi organisasi yang temata, SDM-nya temata, programnya temata, targetnya temata. Bukan hanya temata, Pak, tetapi kita akan mencoba melahirkan bagaimana agar SDM di sana menjadi temua. Temua itu tidak berarti harus tua, temua tidak berarti harus kepala, tapi semua SDM yang ada di sana harus temu. Dan yang ketiga, saya akan melahirkan program Rumangsa. Ada teposliro, ada tawadu, ada etika di sana. Dan yang paling penting adalah bagaimana agar semua SDM di sana melahirkan pekerjaan dengan lempeng. Lempeng itu lurus, bukan hanya lempeng tapi mempeng. Temata sudah, temua sudah, rumangsa sudah, lempeng tur mempeng sudah, tapi meriangan. Maka saya akan lahirkan gerakan baru di sana agar mereka menjadi bergas terengginas. Maka dengan 5 pola ini, maka insya Allah Banjarnegara akan menjadi ranking 1 se-Jawa Tengah. Ya, seperti itu ya. Jadi ciptakan program dengan singkatan-singkatan yang menarik. Mau diberi nama Sarini, mau diberi nama apa gitu. Silakan. Jadi orang sudah tertarik dulu. Iya, gitu. Jadi dengan kata-kata yang populer, katakanlah program kerja saya nanti Borobudur misalnya, pokoknya apa, akronim apa, iya gitu misalnya, pakai akronim boleh seperti itu. Just. Ya, itu menciptakan. Tapi sekali lagi nggak boleh pegang-pegang rambut.